Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, untuk melihat kehidupan kamu di 2026. Tapi ingat, ini gak resonat untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Ya, sebelum aku bacakan di sini, aku mau ucapkan selamat tahun baru 2026 ya untuk para Scorpio di sini yang sedang stay ya, atau para subscribe ya yang nonton video di channel aku. Semoga apa yang kalian harapkan atau cita-citakan yang belum tercapai akan segera tercapai di tahun ini ya. Kesuksesan, kebahagiaan, apapun yang kalian harapkan, oke? Amin. Sekarang kita akan lihat ya di sini untuk kehidupan kamu terlebih dahulu ya. Aku akan lihat dari segi energi kamu secara pribadi, energimu, personalnya kamu seperti apa di sini Scorpio. Oke, di sini ada Ten of Wands, The Fools, wow, Three of Cups, Temperance ya. Secara personalnya kamu di sini yang aku lihat mungkin banyak perasaan tertekan ya. Kamu kayak merasa tertekan, kamu merasa lelah ya, kamu merasa capek gitu ya. Bisa ini tertekannya ini karena masa lalu ya, ada energi dari masa lalu di pasnya kamu karena ada The Fool yang dimana kamu tuh lagi sedang ingin keluar gitu loh dari situasi-situasi yang bikin kamu tuh ngerasa sakit hati, patah hati ya, merasa tertekan di sini, kayak merasa berat gitu loh hidup yang kamu jalani. Bisa ini hidup yang kamu jalani saat ini, tapi bisa ini adalah kehidupan yang sudah kamu jalani sebelumnya gitu ya, kehidupan yang bikin kamu tuh sangat melelahkan gitu loh, itu sudah kamu jalani gitu loh, tapi ini kayak tinggal tinggal move on gitu loh, atau tinggal kamu tuh healing gitu, karena di sini ada Temperance gitu, yang dimana kamu tuh mencoba untuk menyeimbangkan kembali ya diri kamu, kehidupan kamu setelah kamu ngerasa di sini mungkin emosi kamu diobrak-abrik ya oleh suatu keadaan gitu, karena ada rasa tertekan di sini, kecewa, patah hati, sakit hati. Bisa ini karena patah hati ya, bisa karena ini patah hati, broken heart gitu, dan sangat melelahkan di sini. Kamu punya kayak semacam membawa beban gitu loh dari masa lalu, dan kamu pengen keluarkan itu gitu, kayak pengen melepaskan beban itu gitu loh ya, ingin bebas gitu loh. Di sini ada The Fool, kamu ingin bebas, kamu ingin tidak merasa tertekan lagi, tidak merasa sakit hati lagi, kecewa lagi gitu ya, kamu ingin sembuh kayak gitu ya. Makanya di sini bottomnya kamu ada Temperance gitu, kamu mencoba untuk bersabar, kamu mencoba untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi atau keadaan kamu mencoba untuk menerima ya apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini gitu. Jadi kayak menstabilkan kembali kondisi kamu gitu ya, menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu nggak ingin obrak-abrik emosi kamu, karena Temperance ini juga menandakan emosi yang naik turun yang kamu coba untuk tenang gitu, yang coba untuk kamu tenangkan gitu. Oke. Seperti itu. Ya, ada kaitannya dengan masa lalu ya, kamu masih membawa beban di sini dari masa lalu kamu. Kamu ingin meninggalkan itu, kamu ingin melepaskan itu, kamu mencoba untuk sembuh, kamu mencoba untuk berdamai gitu loh. Oke. Meskipun di sini kayak terasa sulit bagimu, tapi percayalah ya, kamu akan menemukan kebebasan itu. Kalau misalkan untuk sebelumnya yang sudah mengalami ini, aku rasa mungkin kamu akan menemukan titik keseimbangan kamu ya di 2026 ini. Tapi kalau belum, mungkin inilah yang akan kamu jalani ya. Tapi jangan menyerah ya dengan situasi dan kondisi kamu yang seperti ini. Karena ini untuk kehidupan ini untuk kebaikan diri kamu gitu. Ya.
Jangan pernah menyerah gitu ya, walaupun situasinya sangat bikin kamu tertekan ya, bikin kamu sangat-sangat sakit gitu ya. Tapi akan ada di mana kamu akan menemukan titik kamu merasa bebas di sini ya. 0 ya, ada angka 0 di sini, kayak awal baru gitu loh untuk kamu. The Fool, seseorang yang seperti memulai sesuatu dari awal atau terlahir kembali gitu ya, menjadi seseorang yang baru gitu. Oke. Kayak siap gitu loh untuk diisi lagi dengan hal-hal baru yang lebih menyenangkan. Yang dulu, yang berlalu, yang sudah itu benar-benar kosong gitu ya, dikosongkan gitu. Oke. Dan kamu akan mulai siap untuk menyambut hal-hal baru gitu ya. Jadi jangan menyerah dengan situasi yang sedang kamu jalani. Oke. Kita lihat dari keuangan ataupun karir kamu di sini. Temperance, kamu punya temperance lagi di sini. Keseimbangan, Nine of Pentacles, Five of Swords. Oke. Bottomnya Nine of Pentacles. Oke, untuk beberapa orang, gak semua ya, yang sempat berjuang di sini di karir kamu, sempat ada perjuangan, sempat ada sesuatu di sini yang sangat melelahkan. Tapi ini kayak fase dimana kamu istirahat gitu loh. Akhirnya perang kamu, istilahnya ya, perang kamu di dalam pekerjaan diibaratkan tuh kayak gitu ya. Kamu kayak lagi sedang perang atau berkompetisi gitu ya, untuk bisa sukses, istilahnya untuk mencapai target atau goal kamu gitu ya. Nah, ini kayak akhirnya tuh kamu ada di titik dimana udah selesai ya. Jadi kalau udah selesai dalam berjuang itu kan kayak kamu ada energi kayak kecapean gitu ya, kelelahan. Tapi yang aku lihat di sini kesabaran kamu, perjuangan kamu, kegigihan kamu di sini akan mendapatkan hasil yang seimbang gitu. Karena di sini aku juga ngerasa ada Nine of Pentacles ya, yang dimana ada karir yang sukses, kamu mencapai apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Dan ini kayak menikmati hasil juga dari kerja keras kamu gitu. Hanya saja ya, kamu jangan jadi orang yang terlalu sombong gitu ya, atau tinggi hati gitu loh istilahnya ya. Meskipun kamu memperoleh apa yang kamu inginkan gitu, jadi kamu harus tetap rendah hati ya. Karena di sini juga ada Five of Swords ya, yang dimana Five of Swords ini biasanya kayak ada energi semacam apa ya, karena mendapatkan kemenangan itu jadinya apa ya, kayak tinggi hati gitu, kayak merasa apa ya nggak apa-apa, bangga gitu ya terhadap diri sendiri tuh nggak masalah gitu ya. Tapi ini terlalu tinggi gitu loh, jangan terlalu yang intinya jatuhnya tuh pada kesombongan, istilahnya tuh gitu. Oke. Ya. Dan juga Temperance ini ya tetap stabil lah, kayak katakanlah seperti itu ya, tetap stabil, tetap dalam kondisi tenang gitu loh ya, jangan meninggikan diri gitu atau menyombongkan diri. Kemudian di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang jangan menyerah, kamu masih harus bersabar ya untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan gitu. Karena di sini ada Temperance yang dimana ini tentang kestabilan, kesabaran, kemudian juga penerimaan. Nggak perlu terburu-buru di sini gitu. Oke. Lebih baik gunakan waktu tersebut untuk
kamu mengevaluasi ulang apa yang sudah kamu kerjakan gitu, dievaluasi kembali, diteliti lagi gitu ya, sesuatu yang kamu kerjakan itu, karena ini di pekerjaan gitu ya. Jangan menyerah, karena di Five of Swords ini juga kayak semacam energi kelelahan yang dimana kamu tuh kayak pengen nyerah gitu loh ya, karena mungkin banyaknya persaingan ya. Contohnya kalau kamu punya usaha bisnis sendiri, mungkin banyak di sekitar kamu ya, ini persaingannya bukan secara umum gitu ya, tapi kayak orang sekitar gitu loh ya. Mungkin kamu lagi sedang menghadapi problem seperti itu ya, yang dimana banyak saingan di sekitar kamu yang mengharuskan kamu itu bener-bener menggunakan tenaga ya atau kesabaran penuh gitu loh untuk menghadapi tantangan tersebut gitu, sampai kamu tuh kadang-kadang juga ngerasa capek, lelah gitu, kok kayak gini terus ya gitu. Kadang-kadang ingin nyerah, kamu ingin berhenti gitu loh ya untuk sesuatu yang sedang kamu kerjakan gitu. Tapi di sini it's okay, aku lihat kamu nggak perlu menyerah ya, hanya mungkin kamu ya lakukan evaluasi gitu loh, evaluasi kembali apa yang perlu kamu benahi gitu lah, atau apa yang salah, atau apa yang perlu dirubah gitu loh. Karena di sini kadang-kadang ya kalau misalkan ya banyak saingan gitu, kamu nggak perlu bersaing secara ini gitu loh ya, tapi gunakan kecerdikan kamu gitu ya, gunakan kecerdasan kamu. Jadi manfaatkan waktu dengan banyaknya persaingan gitu ya, itu kamu tidak perlu ikut yang semacam menonjol gitu, nggak perlu gitu ya. Kamu hanya perlu menarik diri istirahat, bukan menarik diri istirahat ya, tapi kayak lebih ke menarik diri, nggak terlalu menonjol gitu loh, tapi melakukannya tuh secara diam-diam gitu loh ya. Bener bersaing gitu, tapi kamu tuh nggak perlu terang-terangan gitu loh ya, tapi secara sehat gitu loh. Tunjukkan kualitas kamu gitu loh ya, bukan dengan saling menjatuhkan orang lain, dengan memfitnah orang lain, enggak gitu loh. Tapi gunakan kesempatan, karena di sini yang bersaing bukan cuman kamu ya, tapi banyak orang gitu ya, seperti itu, banyak gitu loh ya. Jadi lebih baik fokus saja pada apa yang kamu bisa gitu loh. Jangan terlalu ini orang lain, jangan terlalu melihat ke orang istilahnya ya, atau orang lain gitu ya, keluar gitu, nggak perlu gitu. Kamu hanya perlu evaluasi kerjaan kamu sendiri aja, lihat kerjaan kamu sendiri aja gitu loh ya. Mungkin dengan adanya persaingan di luar sana ya, contohnya kalau di sekitar kamu ya, kamu lagi sedang membangun usaha bisnis sendiri ya, entah jualan apa gitu ya, itu ya udah, kamu nggak perlu nggak perlu menjatuhkan lawan kamu dengan cara mereka ya, atau seperti mereka dengan entah memfitnah atau apa gitu ya. Karena biasanya di Five of Swords ini juga orang yang beraninya tuh di belakang gitu loh ya. Oke, kayak yes, pokoknya beraninya di belakang gitu, kayak mencoba untuk menjatuhkan, tapi kayak memfitnah gitu loh ya, biar yang contoh ya, kalau jualan biar yang lain tuh nggak beli di tempat kamu misalkan kayak gitu, biar beli di tempat dia. Nah istilahnya tak gitu, kamu nggak perlu menggunakan cara yang sama gitu, karena kualitas itu tidak pernah bisa ya untuk ditipu gitu loh ya. Kalau memang kerjaan kamu sudah bagus, sudah baik gitu ya, benar-benar berkualitas ya apa yang kamu kerjakan, itu gitu yang terlihat tuh itu gitu. Jadi omongan-omongan orang itu nggak akan dipercaya, omongan dia ke orang-orang itu nggak akan dipercaya gitu loh ya, karena buktinya aja yang terlihat itu nggak seperti itu gitu ya. Karena di sini aku lihat kayak kadang-kadang kamu tuh kayak ingin berhenti gitu loh, lelah, capek gitu. Karena Temperance ini juga bicara tentang kesabaran gitu loh ya, di pekerjaan gitu ya. Yang aku contohkan itu gitu. Mungkin kamu lagi jualan gitu ya, dan orang-orang sekitar kamu itu entah iri atau kayak gimana gitu ya, atau kalian kayak saling menjatuhkan gitu di dalam usaha atau bisnis kamu di sini gitu.
saling memanfaatkan. Bukan saling memanfaatkan. Ini kayak lebih ke mencari, ya memanfaatkan orang lain gitu loh, tapi mencari apa ya istilahnya, mencari keuntungan di kesusahan orang gitu loh. Ya jadi kayak ya itu loh, menjatuhkan orang lain kemudian biar dianya tuh untung, nah istilahnya gitu ya. Dan menjatuhkan orang lain dengan dianya untung ya seperti yang mulai tadi, mungkin kayak kalian jualannya sama, dia bilang oh dia nggak, jualannya nggak enak begini-begini kayak gitu, kemudian oh di tempatku tuh lebih begini-begini, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu gitu, tapi bisa dalam konteks lain ya, bisa di tempat kerja kamu, mungkin kamu kerja di kantor atau gimana gitu, bisa juga di sini. Dan ini perlu kamu waspadai juga ya, hati-hati dengan orang-orang yang pakai topeng ya di sini, baik di depan kamu tapi kayak cuman memanfaatkan kamu doang gitu loh istilahnya ya, seperti itu. Dan untuk keuangan, aku ngerasa keuangan kamu cukup stabil ya, karena ada temperance. Keuangan kamu aku rasa di sini nggak ada problem, hanya saja di sini kamu perlu melihat kembali ya, melihat kembali cara kamu membelanjakan uang, karena aku juga ngerasa ada yang beberapa di antara kamu tuh kayak merasa nggak cukup gitu ya dengan hasil yang ada gitu loh ya. Padahal di sini kalau aku lihat dengan adanya Nine of Pentacles ini, energi keuangannya tuh bagus ya, cukup makmur, cukup berlimpah gitu loh. Tapi mungkin ada hal-hal yang aku nggak tahu kenapa kayak kamu tuh ngerasa kok nggak cukup gitu loh ya. Jadi kamu perlu perhatikan kembali di sini ya. Bisa saja kamu ngerasa nggak cukupnya ini karena terlalu mengikuti gengsi, bisa gitu ya, gengsimu mungkin terlalu tinggi atau mungkin situasinya nggak sama gitu. Contoh nih, dulu kamu mungkin mudah banget ya mendapat uang gitu, atau bahkan mungkin kalau kamu dulunya punya pasangan gitu ya, ada yang ngasih gitu ya, jadi sehingga kehidupan kamu tuh enak, nyaman gitu loh. Kamu mau apa-apa uang selalu ada, kamu nggak pernah ngerasa kurang, ataupun kamu nggak takut uang itu nggak ada gitu istilahnya kayak gitu ya. Dan sekarang mungkin kamu lagi single gitu ya, nggak ada yang ngasih kamu uang istilahnya gitu, sehingga kamu harus kerja sendiri misalkan. Nah bisa juga seperti itu. Jadi kan ada situasi-situasi yang berbeda nih gitu. Padahal di sini kamu bisa menghasilkan uang sendiri gitu loh. Tapi kayak ada perasaan masih nggak cukup gitu, atau takut nggak cukup bisa ya, atau kamu ngerasa nggak cukup gitu. Nah ini kamu perhatikan lagi gaya hidup kamu gitu ya, apa yang perlu dirubah gitu, karena situasinya juga udah berbeda gitu loh ya. Jangan mengikuti gaya atau style kamu yang sama seperti dulu gitu loh. Kalau dulunya mungkin terlalu apa istilahnya ya, terlalu tinggi misalkan ya gaya hidup kamu ya, standarnya juga terlalu tinggi misalkan, itu oke aja karena masih mungkin kamu dulu masih punya pasangan dan pasangan kamu cukup tajir misalkan ya, kaya gitu, sering ngasih kamu uang istilahnya tuh kayak gitu. Nah sedangkan sekarang itu beda gitu loh ya, seperti itu. Nah karena adanya gengsi, kamu pengen membuktikan diri kamu sendiri bahwa walaupun gak ada pasangan kamu bisa, hidup kamu fine-fine aja. Nah biasanya akan istilahnya akan menggunakan keuangan atau tetap menggunakan style hidup yang sama gitu, atau gaya hidup yang sama gitu loh. Padahal dari segi keuangan itu tidak seperti dulu lagi gitu. Jadi ini perlu diperhatikan gitu. Kalau kamu ngerasa nggak cukup, kenapa? Kamu nggak cukupnya tuh kenapa gitu loh. Padahal dari sini yang aku lihat kalau dari segi finansial tuh kamu cukup bagus gitu loh. Ya, kamu orangnya cukup makmur, kamu juga orangnya mandiri, bisa menghasilkan uang gitu. Bahkan karena di sini ada seorang wanita yang menyentuh koin ya.
Jadi kayak apapun yang kamu sentuh itu bisa jadi uang gitu loh. Jadi kamu nggak perlu khawatir berlebih di sini, kamu nggak perlu stres gitu loh. Karena apapun yang kamu pegang diibaratkan itu bisa jadi uang. Jadi apapun yang kamu kerjakan itu bisa jadi uang gitu loh. Ya walaupun ya mungkin menurut kamu hasilnya nggak seperti yang kamu harapkan, tapi kan bisa menghasilkan kayak gitu loh. Ya. Yang penting disyukuri gitu ya, nikmati hidup kamu, syukuri saat ini gitu ya, apa yang kamu punya, apa yang sudah kamu dapat gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari asmara. Keep an open mind, chemistry, love yourself first. Di sini ada past life relationship. Oke, untuk yang single di sini yang single untuk beberapa orang, karena di sini ada past life relationship, mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang dari masa lalu kamu ya. Karena tadi aku juga ngeliat di sini ada energi patah hati, sakit hati ya, kamu lagi sedang dalam mungkin proses untuk healing ya, untuk memaafkan, melepaskan, masih ada beban dari masa lalu yang kamu bawa. Nah, jadi untuk yang single di sini, aku rasa kamu mungkin masih dalam diharuskan ya, bukan diharuskan, mungkin kamu masih dalam fokus gitu ya, dalam tahap dimana kamu love yourself first ya, kamu mencintai diri kamu sendiri, jadi kayak healing gitu ya, kamu belajar untuk lebih self love, karena di sini ada chemistry, yang dimana chemistry ini memang ya, seseorang yang di-link dengan kamu ini adalah seseorang yang pernah hadir di kehidupan kamu ya, di masa lalu, dan kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi. Makanya ada strong magnetic attraction, chemistry gitu loh. Jadi ada sesuatu dorongan yang tidak bisa kamu tolak gitu loh ya. Seperti itu. Kuat banget ini tarikan energinya ya, dia sama kamu gitu. Ya. Di sini ada keep an open mind, mencoba untuk berpikiran terbuka ya. Soulmate-mu memang dia berbeda dari ekspektasi kamu. Jadi kamu harus berpikiran terbuka di sini. Ya, kalau udah, karena ini untuk single ya. Jadi kalau ya udah putus ya udah gitu loh. Kamu belum bisa move on dengan dia itu memang karena di sini chemistry kamu dengan dia memang dapat gitu loh ya. Memang ada daya tarik yang memang tidak bisa kamu tolak gitu. Ada pelajaran di sini gitu ya. Berpikiran terbuka, biasanya ada keep an open mind yang meminta kamu untuk berpikiran terbuka. Ini ada hal-hal ya sepertinya yang kamu tuh kayak berekspektasi tentang dia gitu loh. Mungkin kamu kayak awalnya tuh terlalu menggantung atau berharap sama dia ya, kayak kamu terlalu banyak ekspektasinya gitu loh tentang dia. Jadi ketika dia tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau ekspektasikan, nah ini jatuhnya kamu sakit hati banget gitu. Seperti itu. Makanya di sini ada love yourself first, sayangi diri kamu gitu. Ya, sayangi diri kamu, cintai diri kamu gitu. Memang ya ketika kita itu punya pasangan, itu pasti kita berharap sama pasangan. Nggak ada yang tidak mungkin gitu ya. Semua orang ya, semua baik wanita maupun perempuan ya, terutama di sini wanita. Wanita itu biasanya memang ketika punya pasangan itu berharap banget ya, kayak bergantung banget ya, aku berharap punya pasangan yang begini-begini gitu, terlalu gitu loh ya. Tidak salah dengan hal itu gitu, tapi harus sadar ya bahwa kita ya tahu sendiri kan bahwa apa yang kita harapkan itu belum tentu sesuai dengan kenyataan kan gitu kan. Nah itu makanya di sini ada keep an open mind gitu, jadi harus berpikiran terbuka gitu loh. Tidak semua hal apa yang kita harapkan itu bisa kita dapat gitu loh. Oke, makanya di sini sayangi diri kamu, cintai diri kamu gitu. Ya, seperti itu.
Tidak ada yang salah di sini tentang perasaan kamu, tentang cinta ya. Tidak ada yang salah. Kamu tidak salah mencintai dia gitu. Bahkan menurut kamu mungkin dia orang yang salah, tapi belum tentu itu sebenarnya orang yang salah gitu loh. Karena di sini ada past life relationship. Kamu dulu pernah bertemu atau mungkin bersama dengan orang ini, dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi gitu loh. Berarti kan ada hal-hal di sini yang harus kamu pelajari gitu. Belum tentu itu satu kesalahan gitu ya. Dan kenapa kita dipertemukan dengan orang yang begini itu bukan satu kesalahan, bukan juga suatu kebetulan, enggak gitu. Pasti ada maksud tersendiri gitu. Makanya di sini terbukalah gitu ya. Ada keep an open mind, menjaga pikiran untuk terbuka gitu. Oke. Ya, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda gitu ya, dengan pikiran yang terbuka seperti itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini aku ngerasa untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin di sini akan ada seseorang yang mendekat ke kamu ya, dan ini ada daya tarikan seperti magnet ya. Mungkin kamu kayak ngerasa kok ngerasanya kok kayak gini ya, kok beda banget gitu. Padahal kamu tuh baru ketemu sama dia gitu ya, baru ketemu gitu ya, kemudian kalian kenalan, tapi kok kayaknya tuh nyambung gitu loh dari segi cerita ataupun ngobrol-ngobrol seperti itu. Kayak seperti orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Karena di sini chemistry kamu tuh dapet banget sama orang ini. Mungkin kamu akan ngerasa kayak, kok aku ini kok ngerasa seperti ini ya, padahal aku baru ketemu loh sama dia gitu ya. Karena ini ya, kamu ada chemistry, memang ada chemistry gitu, strong magnetic attraction. Kamu sudah mengenal dia sebelumnya mungkin ya gitu, karena juga ada past life relationship ya. Untuk beberapa orang di sini justru ini adalah kamu yang awal baru buat kamu gitu. Kamu akan bertemu dengan seseorang di sini yang memiliki chemistry atau tarikan kuat ya. Bahkan di sini kayak seperti orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Namun di sini ada keep an open mind, yang dimana mungkin dia adalah tipe beda dari tipe kamu biasanya ya. Jadi mungkin dia berbeda dari tipe-tipe kamu sebelumnya ya, atau dari mantan-mantan kamu sebelumnya gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda di sini dari dirinya dia gitu. Tapi tidak bisa kamu tolak ya daya tarikannya gitu. Bisa ini melebihi ekspektasi kamu, bisa tidak sesuai gitu ya. Contoh nih, mungkin dari segi fisik kamu menginginkan kalau laki-laki ya, kamu perempuan, mungkin kamu menginginkan laki-laki yang postur tubuhnya tingginya berapa gitu ya, kemudian memiliki body yang bagus gitu ya, seperti artis misalkan kayak gitu. Nah tapi orang ini enggak gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu, tapi daya tarikannya nggak bisa kamu tolak gitu ya. Ini kan ada sisi-sisi yang tidak sama nih dengan ekspektasi kamu, tapi ya dialah gitu loh ya, dialah orang yang ada chemistry ya. Chemistry ini maksudnya ya, ketertarikannya itu udah dari soul gitu loh, sulit dipahami gitu loh ya. Jadi ini bukan karena fisiknya begini kamu jatuh cinta, enggak gitu loh. Makanya tadi gue bilang daya tariknya nggak bisa kamu tolak gitu loh. Ada aja sesuatu yang beda gitu loh, karena yang mengenalinya itu bukan pikiran kamu ya, tapi diri kamu, soul kamu gitu ya. Kamu udah pernah bertemu dengan orang ini atau bersama di kehidupan dulu mungkin gitu, dan kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi gitu. Makanya ada strong magnetic attraction di situ gitu. Oke, kemudian yang berpasangan di sini, kalau aku lihat yang berpasangan ini justru chemistry kalian lebih kuat ya. Kalian sama-sama saling sayang, saling cinta. Karena di sini ada love yourself first, yang dimana mungkin pasangan kamu mencintai kamu tuh melebihi apa ya, lebih gitu loh. Kamu pun juga sama, jadi perasaan kalian di sini sama gitu. Hanya saja ada keep an open mind, yang dimana mungkin ya ada tindakan atau sikap pasangan kamu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah disinilah timbul ketidakseimbangan ya antara hati dan pikiran kamu gitu ya. Seperti itu, kamu mungkin kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa
pasangan kamu kok begini ya, kayak kamu tuh merasa nggak suka gitu loh dengan pasangan kamu. Tapi di sisi lain kamu nggak bisa gitu ya untuk benar-benar menolak dia gitu loh ya. Jadi di sini akan ada sesuatu yang kamu tuh ngerasa seperti terombang-ambing sendiri gitu loh, kayak bingung sendiri gitu loh ya, karena di satu sisi hati kamu ini benar-benar sayang dan cinta gitu loh sama orang ini gitu, dia juga sama gitu loh. Tapi di sisi lain ada sikap atau tindakan dia yang tidak kamu suka gitu, yang kayak bertentangan gitu loh dengan ekspektasi kamu. Nah, di sini perlu kamu pelajari gitu. Oke? Karena soulmate-mu ini berbeda dari ekspektasi kamu gitu. Kamu harus utamakan atau lihat sisi dia yang baik gitu loh ya. Sikap tindakan dia yang baik, jangan lihat yang buruknya. Yang buruknya ini juga bisa dilihat, tapi lihatnya ini yang gimana gitu. Itu ekspektasi kamu atau itu tuh benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar dirinya dia ya, pribadi. Contoh nih, aku contohkan nih gini, kalau diri pribadi tuh biasanya kayak kamu kan orangnya pengen diutamain nih, kamu pengennya diprioritaskan. Nah, sedangkan dia mungkin sudah memprioritaskan kamu, tapi ada sisi dia yang mungkin kayak contoh nih, ketika kamu diam atau ketika kamu marah, kamu pengennya dia itu merayu kamu atau membujuk kamu gitu, tapi dianya nggak lakuin itu. Dianya justru dia punya cara beda di sini gitu. Contohnya mungkin dia akan diam dulu gitu, nunggu kamu tenang baru bicara. Sedangkan inginnya kamu tuh nggak perlu nunggu kamu tenang gitu ya, kamu pas berantem itu ya maunya langsung gitu. Nah, ini kan ekspektasi kamu gitu. Sedangkan dia punya cara sendiri untuk menangani hal itu, istilahnya tuh gitu. Nah, disinilah kamu harus tahu gitu loh perbedaannya. Ya, makanya jangan disamakan, karena kalau enggak di sini kamu yang justru akan ini sendiri, sakit hati sendiri, kecewa sendiri gitu. Makanya juga ada love yourself first, yang dimana kamu harus sayangi diri kamu gitu loh. Mungkin kamu kurang ini, penuh dari dalam gitu loh ya. Jadi sehingga kamu harus pasangan kamu terus yang mengisi kamu gitu. Jadi kamu harus perhatikan itu gitu ya. Berpikiran terbuka di sini. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Oh sorry, aku akan tarik 2 kartu di sini. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kamu ya, atau mungkin ini akan menjadi pesan buat kamu ya, kalau kamu membutuhkan ini. Bisa ini menjadi jawaban untuk pertanyaan kamu, bisa juga ini menjadi pesan untuk kamu, untuk situasi kamu, atau untuk di saat kamu membutuhkan pesan ini. Oke, di sini ada no. Untuk beberapa orang di sini, kalau kamu bingung ya dalam mengambil langkah atau jalan gitu, di sini ada in the future. Kamu sudah berada di jalan yang tepat ya, kamu nggak perlu berganti lagi gitu. Atau kayak kamu sudah membuat pilihan ya, misalkan kamu sudah berjalan di jalan ini, di jalan A, ya udah lurus aja gitu loh. Kamu nggak perlu ganti-ganti gitu loh istilahnya. Tadi tetap di situ gitu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya no ini, kamu harus berani berkata tidak juga ya untuk sesuatu yang tidak sesuai gitu ya, yang tidak sesuai dengan kata hati kamu gitu. Berani menolak, berani berkata tidak gitu ya, untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan kamu atau kata hati kamu. Oke, dan mungkin untuk beberapa orang yang membutuhkan jawaban yes or no, ini jawabannya adalah no ya. Dan di sini ada in the new future, mungkin untuk beberapa orang juga in the new future ini dalam beberapa waktu dekat ya, atau
Yes, beberapa waktu yang akan datang atau dalam waktu dekat mungkin ada sesuatu harapan kamu yang akan terwujud di sini, atau mungkin pertanyaan kamu ya akan terjawab gitu. Ya, sesuatu yang kamu tunggu, sesuatu yang kamu nanti gitu ya. Atau seperti yang bilang tadi, harapan kamu gitu ya. Kamu akan mendapatkan jawabannya atau apa yang kamu harapkan itu terjadi gitu ya dalam beberapa waktu dekat ya, atau beberapa waktu ke depan gitu. Jadi nggak jauh lah gitu, nggak lama, istilahnya tuh gitu, nggak lama kamu akan melihatnya gitu. Kemudian di sini juga tentang tujuan ya, aku lihat juga tentang tujuan yang dimana beberapa orang mungkin akan mencapai tujuan kamu, atau kalau tidak mencapai tujuan kamu di sini, aku rasa kamu akan tahu tujuan kamu gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kamu bingung nih mau kemana, mau bagaimana, mau ngapain, nah istilahnya tuh gitu. Di sini kamu akan tahu, akhirnya kamu akan tahu kamu menginginkan apa gitu dan bagaimana cara ke sana gitu, karena yang juga berbicara tentang ke depan gitu ya, atau masa depan gitu. Tujuan ya, juga tentang tujuan gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.